Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu tentunya di materi matematika yang berbeda. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar materi yang berkaitan tentang limit trigonometri. Ya, pasti kalian gak asing dengan materi limit ya, karena limit ini sebelumnya pernah kalian pelajari di kelas 11. Cuma yang membedakan limit waktu kelas 11 itu adalah limit aljabar, sedangkan kalau sekarang ini adalah limit trigonometri. Langsung saja kita bahas. Di sini nilai limit fungsi fx di satu titik ditulis dengan limit x mendekati a, di mana fx-nya nanti mendapatkan hasil mendekati L. Jadi hasilnya nanti akan mendekati L. Oke, cara mengerjakannya nanti nilai x mendekati a-nya kita substitusi. Setelah kita substitusi, kita mendapatkan dua kemungkinan jawaban. Bisa jadi jawabannya tentu, bisa jadi jawabannya tak tentu. Oke, yang kita harapkan tentu jawabannya yang seperti ini. Ya, tapi kalaupun nanti kalian mendapatkan jawaban tak tentu, ya seperti apa sih tak tentu itu? Nah, tak tentu itu seperti kalian mendapatkan jawaban 0/0 atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga. Nah, ini yang dimaksud dengan tak tentu. Jadi bagaimana kalau kita mendapatkan jawaban seperti ini? Kita harus menggunakan perlakuan khusus. Ya, kalau di limit aljabar kita gunakan faktorisasi atau kita gunakan akar sekawan. Tapi kalau pada trigonometri kita harus menguasai sifat-sifat dari trigonometri yang sebelumnya. Ya, masih ingat ya? Kita pernah belajar trigonometri, ada yang disebut dengan rumus identitas, ya. Ada yang disebut dengan sudut rangkap. Nah, rumus ini sangat membantu untuk mengerjakan limit trigonometri. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soalnya. Baik, Ibu langsung jelaskan saja ke materinya ya. Yang pertama, kita ke bentuk limit tentu dulu. Jadi untuk limit tentu itu ada limit x mendekati a, di mana fungsinya adalah fungsi fx. Berarti nanti semua variabel x kita ganti dengan a. Ya, atau ini menjadi fa. Ya, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ada limit x mendekati v/2 sin x. Maka semua variabel x yang ada di sini kita ganti dengan v/2. Jadi yang tadinya ini sin x jadi sin v/2. Oke, v/2-nya itu artinya sama aja dengan 90 ya. Ini bentuknya radian. V itu 180. Berarti 180 dibagi 2 nilainya adalah 90. Sin 90 berapa? 1. Ya, jadi jangan dilupakan nih materi identitasnya ya, untuk sudut istimewanya. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada limit x mendekati v/4 untuk sin 2x ditambah tan x. Ya, langsung aja. Berarti semua variabel x-nya kita ganti dengan v/4. Berarti jadi sin 2, x-nya diganti v/4 ditambah tan x, x-nya juga diganti v/4. Nah, ini antara 2 dengan 4-nya bisa kita coret ya. Jadi kita bagi jadinya 2. Jadi v/2. Oke, v/2 itu 90, berarti sin 90 ditambah tan v itu 180 dibagi 4. Berarti 45, berarti tan 45. Ya, kita hasilkan sin 90 hasilnya adalah 1, tan 45 hasilnya 1. Berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini juga termasuk tentu. Oke, ingat yang tak tentu itu yang bentuknya adalah seperti ini. Oke, itu untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Baik, kita langsung ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah limit x mendekati 0 dengan fungsi trigonometrinya adalah 4 cos x ditambah 2 per 5 ditambah cos 6x. Ya, kita langsung aja substitusi x-nya dengan 0. Berarti ini sama dengan 4 cos 0 ya, ditambah 2 dibagi dengan 5 ditambah cos 6 kalikan dengan 0 berarti 0. Ya, tinggal kita hasilkan aja. 4 dikali cos 0 itu 1 ditambah 2 dibagi dengan 5 ditambah cos 0 itu adalah 1. Dihitung 4 kali 1 tambah 2 berarti 6. 5 tambah 1 6. 6/6 hasilnya adalah 1. Jadi meskipun bentuknya pecahan, ya tapi belum tentu juga hasilnya 0/0. Kita substitusi dulu. Ternyata pas disubstitusi hasilnya tidak 0/0.
Ya, hasilnya ternyata adalah 1, berarti ini hasilnya tentu. Oke, itu 3 contoh untuk yang bentuk pertama atau bentuk tentu. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Oke, kita ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah limit X mendekati A, di mana fungsinya pecahan yaitu fx per gx. Nah, pada keterangan ini sudah ada keterangannya bahwa gx sama dengan 0 dan fx sama dengan 0. Artinya pada saat kita substitusi ternyata yang atas hasilnya 0 fx-nya, yang bawah gx-nya juga hasilnya 0. Maka hasilnya itu adalah 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu adalah tak tentu. Nah, coba kita cari contoh soalnya yang bentuknya adalah 0 per 0 atau tak tentu. Oke, kita buat contohnya. Oke, contohnya misalkan limit X mendekati 0 ya. Kita punya sin 2X misal dibagi dengan sin X. Oke, kita coba menggunakan metode substitusi ya. Substitusi terlebih dahulu, kita ganti X-nya dengan 0 berarti kan? Berarti sin 2 kali 0 per sin 0. Sin 2 kali 0 berarti sin 0 ya. Sin 0 itu 0. Ini sin 0 bagi sin 0 bukannya 1, tapi hasilkan dulu. Sin 0 itu 0, ini juga 0, berarti 0 per 0. 0 per 0 ini artinya adalah tak tentu. Ya, kalau tak tentu kita harus perlakukan dengan khusus nih. Nah, gimana caranya kalau kita punya soal tak tentu? Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, apabila kita mempunyai hasilnya tak tentu, kita harus ubah bentuk trigonometrinya ke bentuk lain. Ya, kira-kira yang mana yang kita ubah? Nah, kita punya sin 2x. Ya, sin 2x kan ada sifatnya ya. Boleh kita kerjain, berarti ini limit X mendekati 0, sin 2x per sin x. Kita ganti limit X mendekati 0. Oke, kita punya sifatnya. Nah, ini Ibu keluarkan aja nih. Jadi jangan lupa sin 2x. Sin 2x atau di sini simbolnya A ya. Berarti sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Oke, berarti ini jadinya kita ganti menjadi 2 sin X karena variabel kita X kali cos X per sin X. Ya. Pembagian bisa dicoret kan? Sin X bagi sin X. Nah, sisalah limitnya masih ditulis ya, karena X-nya belum kita substitusi. 2 cos X gitu. 2 cos X, baru X-nya ganti 0. 2 dikali cos 0. Cos 0 itu 1, berarti hasilnya 2 dikali 1. 2 kali 1, 2. Nah, ini dia yang kita harapkan. Jadi yang tadinya jawabannya tak tentu, kalau tak tentu seperti ini harus kita ubah perlakuannya khusus. Kalau 0 per 0 atau tak tentu, kita ubah mana nih sifat trigonometri yang kita bisa ganti. Ini sin 2x. Berarti jawabannya jadi atau kita ubah jadi 2 sin x cos x, atau jawaban akhirnya adalah 2. Ini yang bentuknya adalah tentu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lainnya. Di sini ada limit X mendekati V per 2 dengan fungsinya adalah cos 2X ditambah 1 per cos X. Oke, ini sudah bisa kita pastikan kalau kita ganti dia hasilnya adalah 0 per 0. Coba ya, ini kan 90 derajat, berarti cos 2 kali 90 berarti cos 180 ya. Cos 180 itu adalah min 1. Min 1 ditambah 1 berarti 0. Oke, yang atas sudah 0. Yang bawah diganti cos 90. Cos 90 juga 0, berarti 0 per 0. Oke, 0 per 0. Berarti harus ada yang kita ubah. Yang mana yang kita ubah? Nah, kita lihat di situ ada sudut rangkap. Berarti cos 2x. Oke, cos 2x. Cos 2x nih yang kita ubah. Cuma bingung mau ngubahnya kemana. Kita kan punya cos 2x atau di sini ada cos 2a. Sebanyak 3 jenis ya. Jenis yang pertama ini jenis yang kedua, nah ini jenis yang ketiga. Oke.
ke jenis yang mana yang akan kita ubah. Nah, kata kuncinya kalian lihat di sini. Tujuan kita mengubah bentuk trigonometri itu supaya bisa kita bagi atau kita coret. Ya, bentuk pencoretan ini bisa dilakukan atau bentuk pembagian ini bisa dilakukan kalau bentuknya adalah perkalian yang samping ini. Ya, sedangkan di sini yang atas bentuknya adalah penjumlahan. Berarti kita pengennya dia tunggal atau sendiri. Berarti satunya harus hilang. Satu ini akan hilang kalau dikurang dengan 1. Oke, kita cari yang pengurangannya 1. Ini, yang tengah. Oke, berarti kita ubahnya ke yang bentuk kedua ini. Ada min 1-nya. Supaya min 1 di sini dengan di sini habis. Gitu ya. Oke, coba kita praktekkan aja deh biar lebih jelas. Jadi limit X mendekati V per 2 masih ditulis nggak sih limitnya? Masih, karena kan belum kita substitusi kan. Berarti limit X mendekati V per 2, cos 2X nya kita ganti dengan ini ya, menyesuaikan variabelnya ya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurang 1, ini tambah 1 ya, tambah 1 per cos X. Oke. Nah, ini min 1 ditambah 1 kan habis. Iya, habis. Ini habisnya karena dikurang ya. Berarti sisa limit X mendekati V per 2, sisalah 2 cos kuadrat X dibagi cos X. Cos kuadrat X itu kan artinya 2 kali ya. Maksudnya dikuadratkan gitu kan. Boleh kamu ubah jadi 2 cos X kali cos X per cos X. Nah, tujuan kita mengubahnya supaya ada yang bisa kita coret-coret. Ya, kita coretlah dia. Cos X dibagi cos X 1. Oke. Setelah itu, setelah ada yang dicoret, kita substitusi. Apakah ada perubahan setelah kita ganti gitu ya? Atau kita buat jadi limit X mendekati V per 2. Di sini 2 cos X. X-nya kita ganti dengan 90 derajat. Gitu, kita ganti 2 dikali cos 90 ya. Oke, cos 90 itu 0, berarti 2 dikali 0. 2 dikali 0 hasilnya berapa? 0. Boleh emang hasilnya 0? Boleh, yang nggak boleh itu kalau kalian menemukan 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurang tahingga. Ya, seperti itu jenis-jenis soal yang bentuknya tentu dan tak tentu. Ingat ya, berarti kalau tak tentu, kalian harus explore atau kalian harus ubah si trigonometrinya ke rumus identitas atau sudut rangkap gitu. Nah, terus sudut rangkapnya yang mana, rumus identitasnya yang mana? Kalian sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Seperti ini, sin 2x tadi ya, kita ubah ke sudut rangkap di sini. Nah, kemudian ini juga kita ubah lagi ke sudut rangkap. Yang mana tapi? Yang cos. Jadi kalian sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pada soal. Setelah ada perubahan, kalian pastikan kalian mengubah itu untuk mencoret. Jadi pada saat sudah kalian ubah, ada yang bisa dicoret. Nah, setelah sudah ada yang dicoret, baru disubstitusikan lagi nilai X-nya. Gitu. Ya, setelah disubstitusikan, lihat ada perubahankah dari jawaban awal? Ya, ada perubahan, berarti sudah selesai tugas kita yang mengubah yang bentuknya tak tentu menjadi tentu. Oke, jelas ya? Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat tentunya dan dapat kalian aplikasikan untuk soal latihan nanti ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.